Selamat datang di podcast Dokter Cinta, tempat kita ngobrolin cinta, hubungan, dan tentunya rahasia kecantikan yang lebih dalam. Kita semua tahu bahwa kecantikan bukan cuma soal makeup, foundation, atau bedak yang kita pakai. Kecantikan yang sejati datang dari dalam, dari energi positif yang kita bawa, dari senyuman yang tulus, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Hari ini, kita akan bahas sebuah tema yang menarik, bagaimana menjadi cantik tanpa make up. Apa mungkin? Tentu saja. Menurut sebuah penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology tahun 2017, kepercayaan diri seseorang dan cara ia merasa puas dengan dirinya sendiri lebih menarik dibandingkan penampilan fisik yang sempurna. Mereka menemukan bahwa ketika seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, rasa percaya diri itu terpancar, membuat orang lain juga melihatnya lebih menarik. Kenapa kita begitu tergila-gila dengan konsep kecantikan yang ideal, padahal kita bisa jadi cantik dengan versi kita sendiri? Kecantikan sejati datang dari kesehatan tubuh dan pikiran yang terawat, dari cinta diri yang sehat, dan dari jiwa yang penuh dengan kebaikan. Ingat pepatah lama, kecantikan yang datang dari hati takkan pudar oleh waktu. Yuk, kita bahas cara-cara agar kamu bisa terlihat cantik alami, tanpa perlu berdandan setiap saat. Kita akan bahas langkah-langkah sederhana yang bisa kamu praktikkan, tidak hanya bikin kamu terlihat cantik, tapi juga bikin hati kamu merasa lebih damai dan tenang. 1. Rawat kulit wajah dengan baik. Kulit yang sehat adalah kunci utama untuk tampil cantik tanpa make up. Mulailah dari hal-hal dasar seperti membersihkan wajah secara rutin. Menurut American Academy of Dermatology, mencuci wajah 2 kali sehari bisa membantu menjaga kelembapan kulit dan menghindari penumpukan kotoran yang bisa menyebabkan jerawat. Gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kamu, dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya setiap hari. Perlindungan dari sinar UV bukan hanya soal kesehatan, tapi juga kunci untuk menjaga kulit tetap cerah dan bebas dari penuaan dini. Contohnya, jika kamu rutin melakukan eksfoliasi ringan sepekan sekali, kulitmu akan lebih cerah dan sehat. Coba bayangkan, kalau kita ingin wajah kita berseri, tentunya butuh perawatan sederhana. Anggap saja ini seperti menyiram bunga setiap hari agar tetap segar. 2. Senyum yang tulus. Tahukah kamu? Senyuman tulus itu lebih cantik daripada lipstik paling mahal sekalipun. Menurut sebuah studi dari University of Kansas tahun 2012, tersenyum bisa menurunkan detak jantung saat stres dan menenangkan pikiran. Artinya, senyum bukan cuma bikin kita terlihat lebih ramah dan cantik, tapi juga baik untuk kesehatan. Senyuman yang tulus adalah cara sederhana untuk membuat wajah kita terlihat lebih ramah dan menyenangkan. Kamu pernah gak melihat seseorang yang wajahnya biasa saja, tapi kalau tersenyum langsung bikin hati nyaman? Nah, itulah kekuatan senyum. Senyum yang tulus adalah perhiasan alami yang tidak bisa dibeli di toko manapun. 3. Tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur bisa menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata dan kulit kusam. Menurut penelitian dari Sleep Research Society pada 2013, tidur yang cukup bisa meningkatkan regenerasi sel-sel kulit. Jadi, jika kamu ingin terlihat segar tanpa make up, prioritaskan tidur berkualitas setidaknya 7-8 jam setiap malam. Bayangkan kalau kita kurang tidur, wajah kita terlihat kusam dan kelelahan. Sebaliknya, kalau kita cukup istirahat, aura kita lebih cerah dan segar. Tidur yang cukup itu ibarat perawatan alami bagi tubuh kita. Jadi, tidur malam itu bukan sekadar aktivitas, tapi investasi untuk kecantikan dan kesehatan. 4. Olahraga secara teratur. Olahraga teratur bisa memperbaiki sirkulasi darah, yang bisa membuat kulit tampak lebih sehat dan bercahaya. Menurut penelitian dari Journal of Clinical Investigation pada 2014, olahraga bisa meningkatkan produksi kolagen yang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Tidak perlu olahraga yang berat,
Cukup jalan pagi atau jogging ringan beberapa kali seminggu. Ini akan membantu tubuhmu terasa lebih segar, kulit jadi lebih bercahaya, dan aura cantikmu terpancar. Bayangkan kalau tubuh kita sehat, otomatis aura kita juga ikut terpancar, kan? Olahraga juga membantu mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat, yang membuat kulit kita lebih segar. 6. Cintai diri sendiri. Sahabat podcast Dokter Cinta, kecantikan yang sejati dimulai dari bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Menurut penelitian dari Journal of Happiness Studies tahun 2018, orang yang memiliki self-love yang baik cenderung lebih bahagia dan merasa puas dengan penampilan mereka, apapun itu. Ini adalah pondasi dari segala hal. Jika kita merasa nyaman dan bahagia dengan diri kita, orang lain akan melihat kita dengan cara yang sama. Menghargai diri itu ibarat merawat taman bunga. Kalau kita rajin menyiraminya dengan cinta dan perhatian, bunga-bunga itu akan mekar dengan indah. 7. Jangan terlalu memikirkan standar kecantikan. Nah, sahabat podcast Dokter Cinta, poin yang satu ini sangat penting dan seringkali menjadi tantangan buat banyak orang, terutama dalam era media sosial seperti sekarang. Kita sering terjebak dalam arus standar kecantikan yang ditetapkan oleh iklan, influencer, atau tren media. Ada anggapan bahwa untuk menjadi cantik, kita harus memiliki kulit sempurna, tubuh langsing, hidung mancung, atau berbagai kriteria lainnya. Tapi, jika kita terus-terusan mengikuti standar ini, bisa-bisa kita justru jadi kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Dalam dunia psikologi, ada penelitian yang menunjukkan dampak negatif dari tekanan standar kecantikan. Sebuah studi dari Thompson dan Stice pada tahun 2001, berjudul Teen Ideal Internalization, Mounting Evidence of Prospective Associations with Body Image Disturbance and Eating Pathology, menemukan bahwa terlalu fokus pada ideal-ideal kecantikan ini bisa menyebabkan gangguan citra tubuh dan bahkan kecemasan yang berlebihan terhadap penampilan. Kalau kita terus-menerus merasa tidak cukup baik karena tidak sesuai standar ini, lambat laun kita jadi kurang mencintai diri kita sendiri. Kita jadi lupa bahwa nilai diri kita tidak bisa diukur hanya dari penampilan luar semata. Bagian penutup. Jadi, sahabat podcast Dokter Cinta, di akhir diskusi ini, satu hal yang penting untuk kita semua ingat adalah bahwa kecantikan sejati bukanlah apa yang terlihat di cermin, tapi apa yang kita rasakan di dalam hati. Semua cara yang kita bahas tadi adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga dan merawat diri agar tampil cantik tanpa harus bergantung pada make up. Mulailah dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, seperti mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan kulit, hingga tersenyum dengan tulus. Langkah-langkah kecil inilah yang justru memberikan dampak besar pada cara kita membawa diri dan bagaimana orang lain melihat kita. Ingat, kecantikan sejati itu layaknya permata yang tersembunyi, hanya akan benar-benar bersinar ketika dipoles dengan ketulusan dan perawatan yang datang dari hati. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman. Kalau kita rawat dengan baik, sirami dengan rasa syukur dan cinta, taman itu akan mekar dan memancarkan keindahan yang alami. Kita tidak perlu menjadi orang lain atau mengejar standar kecantikan yang kadang tidak realistis. Justru, keunikan yang kita miliki masing-masing adalah daya tarik terbesar kita. Jadi, mulai sekarang, yuk cintai diri kita apa adanya. Setiap orang memiliki kecantikannya sendiri, dan ketika kita bangga dengan siapa diri kita, orang lain akan melihat kita lebih menarik. Kecantikan alami akan terpancar ketika kita punya hati yang bahagia, pikiran yang damai, dan jiwa yang penuh kasih. Lakukan setiap langkah tadi sebagai bentuk investasi pada dirimu sendiri, bukan demi siapa-siapa, tapi untuk kamu yang berharga. Katakan pada diri sendiri setiap hari, "Ya, aku cantik dengan caraku sendiri." Ingat, seperti kata pepatah, kecantikan sejati takkan pernah pudar oleh waktu. Biarkan kecantikan alami kamu bersinar dengan cara yang sederhana dan penuh kasih pada diri sendiri. Jadikan diri kamu versi terbaikmu, bukan karena tuntutan dunia,
Tapi karena kamu berhak merasa cantik apa adanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Dokter Cinta. Sampai bertemu di episode berikutnya ya.